يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى hadis 2835 ma yukrahu minal asma, jenis-jenis nama yang dilarang. Jadi sampai kepada untuk urusan penamaan anak juga dengan kita dapat bimbingan dan panduan. Bagaimana agar dengan kita patuh dengan agama kita, bukan hanya pada waktu kita beribadah, bukan hanya pada saat yang kita melaksanakan uluhiyah dan perintah, sehingga pada perkara-perkara yang sepele pun bukan menurut pandangan kita, itu kita ikut berpanduan dengan panduan hukum penamaan anak, dan juga dengan hari kita menamakan tahniknya. Kita tahnik mungkin jarang-jarang kita tinggal, tapi pelaksanaan tahnik sampai pada detik kita sekarang masih belum tepat. Allah karuniakan kepada kita untuk hari pertama pastikan 3 benda kita laksanakan. Yang pertama, kita azankan di telinga kanannya, yang kedua kita qomarkan di telinga kiri, kemudian yang ketiga kita tahnik. Jadi pentahnikan anak ini sebelum dia menyusu, bukan selepas dia makan durian. Ini sudah kita ajak dia makan bemo, durian, padang, manggis, roti canai. Udah bertahun-tahun udah usianya, baru nanti tahnik. Nah, itu kan tidak tepat. Ini bukan cerita tentang wajib. Kita tidak menceritakan tentang perkara-perkara yang kalau kita tak ada berarti haram, tapi kita akan sesuatu karena kita sudah diperkenalkan dengan peralatan modern dan juga dengan alat-alat elektronik yang serba canggih, yang kalau pada saat yang kita salah buat sedikit saja, maka kita tidak akan dapat atau tidak akan mencapai hasil yang kita inginkan. Itu kita paham betul. Kadang-kadang kita menggunakan handphone, terpindah sedikit saja, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. 1 kepindah kepada 2, 2 terpindah kepada 3, bersampingan, berdekatan, hasilnya lain. Passwordnya salah satu huruf saja tak boleh. Pennya kalau salah satu huruf saja tak akan tahu kita berapa segi baki yang ada pada simpanan kita. Tak boleh kita tarik uang tunai. Jadi minta maaf dengan bahasa saya pada waktu di Banjarmasin. Jadi saya katakan, kalau masyarakat dahulu, minta maaf dengan bahasanya sekali lagi, bodoh, tidak mengaji, tidak belajar, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau masyarakat sekarang tidak mau belajar, itu sudah hampir kurang ajar. Dengan tugas yang saya bahasakan di Banjarmasin. Kenapa? Sebab kalau dahulu untuk mengaji, waktu, tenaga, duit, kendaraan, cabaran, tantangan, problem. Sekarang kita boleh mengaji daripada mana-mana saja. Bukannya sekadar di surau-surau dan di masjid-masjid, tiap waktu pengajian diadakan di mana-mana, dengan YouTube-nya, dengan Facebook-nya, dengan ceramahnya. Kapan-kapan pun kita nak mengaji, kita boleh. Bahkan dengan kita mampu untuk mengikuti perkembangan dunia Islam daripada seluruh dunia. Tuh dengan ucapan, tuh dengan berdalwah, tuh dengan sambutan Profesor Dr. Qardawi, atau juga dengan Syekh Said Ramadan Buti sebelum beliau meninggal dunia. Kalau dahulu untuk
Berarti dengan kita harus siap modal. Uang untuk TK saja tidak kurang daripada sekian ribu, kadang-kadang RM untuk kita datang ke situ. Kita jauh daripada kampung halaman. Kita akan mencoba mau, kita akan melawan arus, kita akan datang dengan bermacam-macam problem. Sekarang MP3 sudah pandai mengaji. MP4 pun juga seperti itu. Dahulu untuk mengaji agak-agak siapa yang pandai taranum. Nah, pergi ke tempat Haji Pairus. Di mana Haji Pairus? Haji Pairus dari Seremban. Kita terpaksa nak pergi Seremban. Kalau untuk teman-teman Seremban pun terpaksa kita harus datang ke tempat Haji Pairus. Sekarang nak belajar taranum, tuh dengan Quran di kita, modalnya 80 ringgit, 100 ringgit, 300 ringgit, tak boleh belajar taranum. Nak lagunya siapa? Musayyid Rashid, Saad Habibie. Bahasa sekarang kalau sampai nasihatnya juga masyarakat kita yang tak pandai baca Quran, itu sudah tidak ada alasan. Allah tidak akan terima alasan karena sibuk. Kenapa? Sebab untuk kita belajar Al-Quran dengan bacaan yang betul, itu ada di jangkauan kita masing-masing. Oh, nak ngaji macam mana kita kena pergi ke Mergo, nak mengaji macam mana kita kena pergi ke Alur Jabus, itu di Kedah jauh. Sedangkan dengan kita duduk di Pucung, nak pergi kemana, nak pergi nak belajar macam mana. Tuh gurunya lagi ada di Thailand saja spesialis dalam bidang itu. Sekarang yang pakai spesialis dalam berbagai bidang ada dalam YouTube, ada dalam Facebook, ada dalam MP3, baca Quran yang nak lagu mana yang kita inginkan. Saad Habibie, Musayyid Rashid, Sanusi, ini Bang Perlis Sanusi. Apakah dengan Sanusi? Banyak YouTube yang masuk tentang program kita di KL, Kupang Solusi yang masukkan. Tak tahu dia purnama apa di itu. Tak kisahlah boleh hal. Itu cerita yang saya maksud. Jadi jangan sampai kalau seperti di zaman kita sekarang kita tidak dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan bahasanya. Ya Allah, ini gimana nih? Berapa tadi tuh? 719665118. 719. Jadi kakak operator sedang berada di luar jangkauan. Nomor yang ada sedang berada di luar jangkauan. Kita sudah janjian nanti pada pukul berapa dia akan tunggu panggilan kita. Kenapa? Ya Allah, terpindah daripada 8 ke 7. Mana boleh akan diangkat oleh orang lain. Kita tak perasan pada masa itu. Ini ketepatan. Nah, kalau macam itu, teknologi canggih harus mengajarkan kita agar kita juga tepat dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan agama. Jumlah bilangannya dibaca seperti apa, digerakkan seperti apa. Kadang-kadang takbir saja banyak yang tidak betul, duduk tasyahud saja banyak yang tidak tepat. Daripada yang paling di atas sampai ke yang paling di bawah. Kalau dengan menteri ternyata kaki tidak betul, mungkin kita katakan oke saja sebab menteri tak punya peluang waktu untuk mengaji. Kuliah mana pada itu di Yogi. Kemudian PSD-nya di mana? Kanada. Benar-benar itu langsung menjawab sebagai yang berhormat. Jadi menteri, jadi perdana menteri, wajar saja kalau dengan telapak kaki di waktu ruku dan sujud tidak betul. Tapi kalau yang tertulang untuk mengaji dan juga lebih banyak, takkan dengan posisi kaki kita pada waktu kita duduk iftirash, pada waktu kita duduk tawarruk, masih belum kita posisikan gerak kaki kita seperti Jabir mereka sakit kaki kan? Bukit Berotong sakit kaki kan? Kenapa kaki tidak betul? Kalau tidak betul dengan orang lain, tapi tanpa harus betul kaki di waktu duduk tawarruknya dan juga dengan duduk iftirashnya. Duduk iftiras kaki kiri direbahkan dan kaki kanan itu tegak lurus. Sebab kalau seandainya kunci salah masukkan, apa saja tidak boleh dibuka. Kunci masuk pusing, masukkan pusing ke atas, pusing ke kanan.
masukkan kunci, posisi ke kiri. Boleh buka tak? Ini kuncinya, ini kunci kamar, kunci bilik. Kan kita bisa di situ kan? Gitu. Tak. Keras kuncinya. Iyalah, salah pusing. Bukan pusing ke kiri, pusing ke kanan. Oke, itu kaki salah. Nak dapat pahalanya daripada Allah. Allah kata itu tidak mengikuti cara Nabi kita waktu sembahyang. Dan itu berapa ramai? Oke. Mana kamera? Ada yang mengambil kaki. Ada yang duduk macam ni. Ada yang sebaliknya. Ada yang dimasukkan ke jalan. Ini imamnya kadang-kadang kaki begini itu imam. Kan salah. Pakai kereta kalau salah pun kita tidak mau. Begini salah. Terbuka salah. Sengit macam tu. Salah. Ke jalan salah. Bagaimana yang betul? Duduk di yang kiri, di kiri duduk. Sebelah kanan, warna sobal yumna dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Tegak. Di mana nasobat tegak seperti itu. Tuh. Macam itu namanya duduk ikhtiras. Duduk ikhtiras yang betul. Jadi kalau dahulu mungkin untuk kita dapat praktek yang seperti ini kita kena mengaji ke Mekah dulu. Sebab ada perlu kita praktekkan, ajarkan langsung macam ini ikhtiras yang sebenarnya. Sekarang buka Facebook, buka YouTube tentang sembahyang bagi nanti seperti apa, kita sudah dapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kembali kepada hadis yang kita riwayatkan. Jadi karena waktu kita sudah banyak tersita dengan hiburan, dengan kesibukan, dengan urusan, dengan jalanan, dengan keluarga, maka kita manfaatkan kembali peluang-peluang keemasan yang telah diajarkan oleh agama kita, di antaranya melalui jalur nama. Babu maja'a bima yukrahu minal asma. Jadi kita pilih untuk nama anak kita Mikal namanya Honda, Proton, Wira, Iswara. Itu kan nama kereta. Pilih nama yang kalau pada saat nanti nama kita dipanggil, nama anak kita dipanggil, dia merasa bangga. Jadi terserah dengan nama-nama yang seperti apa, kita ada pilihan lebih daripada 1001 nama. Ingat kembali, secara tepat, bukan menolong orang nak minta tahnik dengan kita, tapi kita minta dari tahnik pada hari pertama. Istri melahirkan masih jauh sekali lagi. Dan satu hal yang patut dan mustahil kita lakukan, lahir anak yang kesekian daripada anak yang kesekian daripada Ummu Sulaim, daripada suami beliau Abu Talha. Jadi setelah meninggalnya anak yang lahir sebelum itu, beliau dikaruniakan kembali dengan anak yang selanjutnya. Maka dengan Sayyidina Anas bin Malik dan juga dengan Abu Talha membawa putra Ummu Sulaim tadi itu untuk ditahnik oleh baginda Rasulullah SAW. Kita kaya, kita menteri, kita orang besar sekalipun, tetap kita ikut pedoman sunnah supaya dengan kita mendapatkan kejaran pahala yang sempurna daripada Allah. Jadi istri kita melahirkan, ingat nanti kamu jadi menteri, jadi gubernur, jadi orang kaya, jadi orang-orang hebat. Istri melahirkan dari hospital mana? Bawa anak kita tadi itu, kalau seperti di Kedah mungkin kita bawa ke tempat Pak Sumita, kita bawa ke tempat Datu Muftika, kita bawa ke tempat Datu Hamid Tahirka, kita bawa kepada orang yang mulutnya senantiasa membaca Al-Quran, zikir, tasbih, tahmid dan takbir untuk ditahnikan. Kalau saya sikit pun tak desa, tapi daripada tahnik, manisan, watamar, atau juga dengan madu yang kita palinkan dan yang masuk ke tenggorokan anak kita tadi itu terkesan
dengan liok orang soleh, dengan liok orang yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Gitu. Jadi sebaiknya dengan kita cara semacam itu. Rasa kurang nyaman rasanya kalau pada saat dengan kita diminta untuk guru kita, Pak Sumi kita panggil untuk datang ke rumah kita mentahnikkan anak kita di rumah, itu masih belum tepat lagi secara aturan. Jadi kurang nyaman, jadi merendahkan martabat Pak Sumi. Tapi memang kita ada suatu tujuan, bagus. Kalau dengan ulama datang ke rumah kita bagus, tapi dalam waktu yang sama siapa yang perlu? Datuk kalau ada perlu dengan saya silakan Datuk yang datang. Kita yang perlu dengan Datuk, bukan Datuk yang perlu dengan kita. Nah seperti itulah lebih kurangnya. Kembali, jadi tahnik kita betulkan, bukan tidak boleh tabarruk pada hari ke-10 setelah 3 tahun, 10 tahun tabarruk setelah usia berjangkut atas dan bawah sekalipun. Paham nggak berjangkut atas dan bawah? Tak paham, berarti belum masuk umur lagi. Sementara pada hari ke-7 ada 3 yang mustahab. 1 dengan akikahnya, kambingnya kita sembelihkan pada hari yang ke-7. Untuk Ziyaur Rahman kemarin saya sudah amanahkan untuk disembelihkan kambingnya pada hari yang ke-7 sejak setengah bulan yang lalu. Yang kedua, rambutnya digundul. Kita sepakat bahwa bisa sikiga, gunting depan. Tak apa untuk perempuan, tapi nanti diteruskan. Nah, yang ketiga, bagi nama juga pada hari ke-7. 3 pada hari pertama, azan qomah 2, tambah dengan tahnik 3. Tahnik maksudnya sebelum kita menyusui anak kita, begitu lahir kita mandikan dan kita bungkus, bahwa sekarang kita punya kemudahan banyak dengan kereta kita ke rumah seorang ulama, ke rumah seorang ahli zikir, ke rumah seorang ahli suruh untuk mentahnikannya. Selepas itu kita tunggu sampai pada hari yang ke-7 untuk kita menyembelihkan akikahnya, kita sembelih pada hari yang ke-7. Nabi kita bagi nama Sayyidina Hasan dan Husain pada hari yang ke-7. Macam juga dengan rambut kita gundul, bukan setakat gunting sedikit. Kalau seandainya kita kelengkapan yang saya tengok yang kita tengok di talang itu adalah 1 daun kelapa, daun pisang. Yang kedua daun pandan, bukan. Yang ketiga air yang kepala atau apa yang kacau-kacaunya terus disapukan ke kepala ke hulu anak itu ada. Situ, itu tak ada masalah. Tamar, sekarang tamar di mana-mana ada. China pun sudah bukan tamar, tapi itu tiruan, gula bukan tamar. Tak ada tamar, madu, tak ada madu, air zam-zam, madai, tahnik, sikit saja, mana salah. Baru kita susukan anak kita. Tafa'ul tabarrukan. Mudah-mudahan dengan yang baik, yang pertama masuk ke dalam mulutnya, yang sehingga mulutnya akan terjaga daripada duit haram, akan terjaga daripada duit syubhat, akan terjaga dan terelak daripada hasil yang tidak keruan. Itu kita laksanakan secara tepat. Kemudian dengan nama hadis yang kita riwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la udhiyanna ayyusal ma, aku cegah kalian memberi nama Rafi', Barakah, Yasan. Mungkin juga diantaranya iman. Nak bagi nama apa? Bagi nama Islam. Iman. Bahkan seorang tuh cantik, sebutannya pun juga cantik. Nabi kita cegah kita bagi nama Rafi', artinya tinggi. Yang kedua, barakah. Yang ketiga, yasa, artinya mudah. Sebab ini kalau pada saat tercapai jadi teruk. Waalaikumsalam. Haji minta maaf. Si berkata dari rumah, dada berkata dada. Berkata ada, maksudnya yang ada di rumah itu sial saja. Tak cantik. Bagi nama Islam. Loh, ada Islam tak?
Islam lagi tak ada, Islam lagi keluar, tidak datang. Terus betul kalau di rumah itu sudah tidak ada Islam, kalau sudah tidak ada iman, kalau sudah tidak ada barakah. Nah, jadi jangan bagi nama dengan nama-nama yang semacam itu, yang dengan makna sebaliknya membuat orang jadi sinis dan akan memberikan makna yang negatif. Satu, mungkin orang ramai tahu, tapi janganlah komen itu dan ini. Nama saya pada asalnya Nurjani, sampai paspor pun nama Nurjani. Tapi pada masa di Mekah, tubuh saya berubah langsung. Kita bukan Nurjani atau Nurdi. Sejak daripada itu nama lekat dengan nama Nurdi, tapi nama asal tidak boleh dirubah. Kalau kita nak rubah boleh rubah, tapi kena beberapa dokumen dan juga dengan beberapa syahadat itu dengan menggunakan nama lama. Ulama mengatakan merubah nama daripada nama buruk, daripada nama haram hukumnya wajib. Satu, merubah nama daripada nama yang kurang baik hukumnya sunnah. Jadi nama buruk itu seperti apa, nama kurang baik itu seperti apa, nama buruk, nama haram. Ya katakan saja seperti nama kemaluan misalnya, atau nama-nama Tuhan. Iswara itu kan katanya nama Tuhan kan ya, dan nama kereta Iswara loh, betul kan? Iswara. Atau Krishna, nama Tuhan kan? Nah itu tak boleh kita nama semacam itu. Daripada nama yang kurang baik seperti nama-nama yang disebutkan tadi. Bahkan kadang-kadang dengan kita, orang tua kita dahulu, khususnya di Kalimantan, kita gunakan nama-nama bacot kepada nama manusia. Ada nama permata, ada yang bernama intan, ada yang bernama emas, ada yang bernama berlian. Makcik berlian mana? Makcik intan mana? Makcik tembaga mana juga? Hah? Itu nama benda, ada nama manusia. Tak nyinggung siapa-siapa. Ada juga yang sebagai nama-nama kita. Riyadhus Shalihin, Dalilul Talibin, Ihya Ulumuddin. Ada nama kiai di Indonesia. Nama itu Ihya Ulumuddin. Salah satu daripada ulama besar kita, bahkan generasi dan murid pertama Syekh Muhammad Abdul Maliki. Nama beliau adalah Ustaz Ihya Ulumuddin. Baguslah nama kita. Tapi nanti kita akan komplain. Kata kita itu nama aku, kenapa diambil? Jadi di Mesir ada nama Toyota. Dia kerja di workshop. Ya Toyota. Bagi nama Alzheimer. Itu juga dengan Jindo. Nama siapa? Camry. Tidak. Itu merubah daripada nama Camry, daripada nama Honda, daripada Toyota, daripada Iswera, daripada siapa nama Pradua, Protomira, rubah kepada nama yang bagus. Memilih nama yang bagus hukumnya sunnah dan itu adalah panduan daripada agama. Allah Rasulullah SAW la tusafir, jangan sekali-kali kau bagi nama kepada budak kamu ramah, artinya untung. Wala aqla, artinya berjaya. Wala yasar, artinya mudah. Wala najib. Yuqalu, kenapa kita dilarang memilih nama-nama tadi itu? Sebab bisa dikatakan asamahu, ada berkata, ada iman tadi rumah, ada Islamta, ada yasata, ada rabahta, rabahta keuntungan. Terus dijawab tidak. Penafian daripada nama-nama tadi itu yang membuat kita jadi sinis. Kalau sudah tidak ada iman tak ada. Ada iman. Ini keluarga ada iman. KPR. Qala Afna Usmin, Nabi kita bersabda, sejelek-jelek dan seburuk-buruk nama di sisi Allah pada hari kiamat nanti, seorang laki-laki yang diberi nama dengan Malakil Amlak atau dengan Syahid Syah atau dengan Malikil Bulu, Qadil Qudhan, Hakim Hukam. Syahid Syah dan kalian kita belajar
Nama pendeknya itu Syahid Syah. Maksudnya raja kepada segenap raja-raja. Yang menjadi raja kepada segenap raja-raja itu adalah Allah Jalla wa'ala, Syahid Syah, Malikul Muluk. Jadi Nabi kita katakan sejelek-jelek dan seburuk-buruk nama seseorang yang menamakan anaknya dengan Syahid Syah atau dengan Malikul Muluk, raja kepada semua raja-raja. Sebab yang seperti itu hanya untuk zat Allah yang Maha Agung. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi taghyir asma'i. Bab yang menyatakan tentang merubah nama daripada nama buruk kepada nama yang cantik. Qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Abu Bakr bin Muhammad bin Bashar wa ghairu wahid. Qalu hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan an Ubaidillah bin Umar an Nafi' bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu asma Asiyah wa qala anti Jamilah. Jadi nama seorang perempuan yang diberi nama sama keluarganya dengan Asia, Asia dengan Ain, bukan Asia, Asia. Nabi kita rubah nama Asia tadi itu kepada nama Jamilah. Tadi kita kata itu Jamilah. Begitu juga asal nama Sayyidatuna Zainab itu adalah Barrah, artinya baik. Itu seperti memuji dan menyanjung diri. Nabi kita rubah daripada Barrah menjadi kepada Zainab. Dikatakan perkampungan Syekh Najib Al-Muti'i, gitu kan? Ustaz Amin mana? Perkampungan Syekh Najib Muti'i itu pada masa beliau dilahirkan di situ dan tak lama kemudian atau pada masa kunjungan beliau ke sebuah kampung. Jadi macam itu ceritanya, atau di saat beliau sudah dibesarkan daripada kampung Al-Asiyah tadi itu, pada waktu beliau berkunjung ke sana atau pada masa beliau sudah dipanggil dan juga sudah mempunyai nama di masyarakat, maka pada saat itu imam daripada dia atau salah seorang daripada guru sebelumnya, nama kampung tadi itu dirubah menjadi kepada nama Al-Muti'ah. Itu kan? Sehingga nisbah beliau ke sana Al-Muti'i itu atas perubahan nama kampung yang telah dirubah oleh salah seorang ulama besar pada saat itu. Allah, kalau nama kita dibaca macam-macam lagi, kalau ya kadang-kadang itu tambah parah lagi. Qala taghyirul asma anti jamila, terserah dengan nama-nama yang cantik dan juga yang seumpamanya. Apa nama-nama kita di sini banyak, tapi juga kita pilih nama yang Islamik yang pertama dan juga yang mempunyai makna yang bagus yang kedua. Banyak nama-nama dalam panduan-panduan nama pun kita boleh memilih salah satunya. Nah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru isma qabih. Babu ma jaa bi asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan tentang nama-nama baginda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li khamsata asma'. Aku mempunyai 5 nama. Minta maaf, asma itu bagus sebenarnya. Ya, ima asma jamak daripada isim, jamak taksirnya adalah asma. Tapi asma kalau di zaman kita sekarang tersapu nama itu dengan nama penyakit asma. Mungkin kita tidak terasa, kecuali kalau pada saat dengan kita bagi nama anak batuk. Nah, itu baru terasa. Namanya siapa nih? Batuk. Atau BBC kan masalah. Nah, 5 asma. Aku Muhammad dan aku Al-Mahi, yang dengan perantaraan aku Allah melenyapkan, Allah padamkan, Allah hapuskan kekufuran. Wa anal hasyir, dan aku adalah hasyir, yang pada hari kiamat nanti semuanya akan Allah himpunkan di bawah telapak kakiku. Wa anal akhir, dan aku adalah nabi penutup. Alladzi laisa ba'di nabiyyun, yang tidak ada nabi setelah aku. Itu sebenarnya yang diriwayatkan di dalam hadis di sini
Di sana terdapat dari beberapa buah riwayat, bahkan di dalam kitab yang kita cadangkan, nah kita baca, bukan nah kita baca, nah kita diskusikan secara global dengan cara serba ringkas. Kita akan memperkenalkan isi kandungan daripada kitab tersebut. Kitab 101 tentang apa di situ, saya lupa nama lengkapnya. Di situ ada dinukil perkataan daripada kitab Dalailul Khairat atau diambil daripada kitab lainnya. Jumlah nama-nama baginda Nabi tidak kurang daripada dalam 201 nama. Banyak kita mempunyai nama. Jadi dikatakan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma, banyaknya nama itu menunjukkan atas kemuliaan yang diberi nama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi karahiyati jam'i baina ismi Nabi sallallahu alaihi wasallam. bab yang menyatakan tentang larangan kita menghimpunkan nama baginda Nabi dan juga dengan nama panggilan beliau. Abu dengan Ummu. Abu siapa? Ummu siapa? Untuk kita mendapatkan kunyah nama elok dengan kita kalau kita gunakan dasar semacam ini, jadi masih belum membudaya di kalangan kita. Untuk kita membudayakan itu susah. Jadi seperti dengan Ustaz Aminuddin, kita tak panggil lagi Ustaz Aminuddin kecuali sewaktu-waktu bila mana perlu untuk kita perkenalkan. Tapi kalau kita perkenalkan pun kita kunyahi dulu beliau dengan nama putra yang pertama. Hafiz, Nafisah, untuk uminya, untuk Ustaz Aminnya Muhammad saja, Zaki. Nah, jadi kita katakan terucapkan selamat datang juga, atau yang akan mengisi jadwal pengajian kita akan datang itu adalah Abu Muhammad Zaki. Itu kita tidak tahu siapa yang kita maksud, itu adalah Ustaz Aminuddin. Nah, Nabi kita selalu dan senantiasa panggil orang melalui kunyah, atau paling tidak kita ada nama kunyah. Abu Muhammad, Abu Ahmad. Anak pertama kita adalah Nafisah, Abu Nafisah. Anak pertama kita adalah Nismah, Ummu Nismah. Anak pertama kita adalah Ali, Abu Ali. Itu tinggal saya pahami Abu Ali kan tulisannya, Abu Ali Al-Bajari An-Nadawi. Nah, dari mana Abu Ali tadi itu? Sebab anak beliau yang pertama adalah Ali. Anak pertama Muhammad, Abu Muhammad. Ustaz Aminuddin anak pertama adalah Ahmad Zaki, Abu Ahmad Zaki. Baru dengan nama yang kita tasbihkan. Jadi di sini ada larangan baginda Nabi mempunyai nama gelaran atau nama panggilan, nama sebutan Muhammad, Ahmad, Hashir, Akib, Mahri dengan nama-nama sebutan sebelumnya. Sedangkan dengan nama panggilan, nama sebutan Muhammad, nama panggilan Abul Qasim. Makruh kita menyebutkan antara nama Muhammad dengan Abul Qasim menurut pendapat sebagian daripada ulama. Nanti kita mencegah ayatnya ahadun min ismi wa kunyatihi untuk menyebutkan antara nama baginda dan juga dengan nama panggilan beliau. Sehingga kita nama panggilan dengan nama sebutan Muhammad Abul Qasim. Jadi kalau untuk mengambil nama baginda silakan kita bagi nama anak kita Muhammad, tapi untuk julukannya nanti dengan yang lain, Muhammad Abu Abdillah, Muhammad Abu Ahmad, Muhammad Abu Amin, Muhammad Abu Taha, seperti itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Husain bin Qais, qala hadatsana Fadl bin Musa bin Husain bin Waqi' an Abi Jubair an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum bi fala taqtalu bi. nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id bin Qattan qala hadatsana Ibnu Khalifah qala hadatsani Mudhir wa huwa Thawri an Muhammad bin Hanafiyah an Ali bin Abi Thalib annahu qala Ya Rasulullah, ara'aita in wulida li ba'daka sami Muhammad dan bukan di kunyatika. jadi kata baginda Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau seandainya wulidani ba'daka, kalau seandainya lahir anak laki-laki setelah Nabi kita wafat,
apakah diperkenankan untuk aku memberi nama kepadanya dengan nama Muhammad dan juga dengan kunyah Abul Qasim? Nabi kita kata iya. Jadi kata sebagian daripada ulama, ketika kemudian kita menyebutkan antara nama panggilan dan juga dengan nama sebutan tadi itu, bahwa pada saat Nabi kita masih hidup. Dan ini akan satu kejadian yang berlaku pada saat Nabi kita sedang di pasar, terus dia manggil Abul Qasim. Nabi kita pun menoleh, ada apa? Bukan baginda yang saya maksud. Nah, maksudnya teman saya ada Abul Qasim. Siapa yang tak tersinggung? Habib, ya saya. Bukan antar, ini Habib yang sini. Mesti kita berasa hati. Jadi kalau seandainya kita ingin juga memanggil antara yang samar namanya, kita panggil dengan nama lengkapnya. Hafiz Seremban, Taufik Banjar Pelangkaraya, Jabir Kamboja, ini Jabir Kamboja. Ahmad calon mufti, ini Ahmad lagi. Fahmi, Malaysia, Kedah, Kelantan. Ini Fahmi. Supaya tidak keduanya terpanjang. Coba Fahmi maju ke depan. Akhirnya keduanya jadi kebingungan. Tok. Assalamualaikum. Tapi kita kata siapa? Saya lah. Saya siapa? Aku lah. Aku siapa? Aku lah ya. Tapi kita tak. Aku. Tapi kita malah. Sebutan nama lengkap. Sebab yang bernama Pak Long itu banyak. Ada Pak Long Hasmiza tuh belakang itu mana Pak Long itu Pak Long. Yang hak kampung kita tuh Pak Long juga. Ini pun Pak Long juga. Ini juga Pak Long juga. Pak Long itu sama. Pati banyak ini baju putih. Panjang banyak yang hijau. Kita kena sebut nama Pak Jau Ali, Pak Jau Abdullah, Pak Jau siapa, Pak Long siapa, sebut nama Pak Long Hasmizan, Pak Ati Abdul Rahman. Nah, baru kena. Sebab kadang-kadang dengan kita pada saat orang ketok pintu, kalau kita tak boleh canggah, kadang-kadang kita risau juga, takut kalau penyamot, takut kalau penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Maja'a inna minasyi'ri hikmah. Bab yang menyatakan dan menerangkan bahwasanya terdapat sudah daripada lantunan syair itu hikmah. Jadi diantara daripada yang padat dengan isinya, yang padat dengan kata-kata dan sebutannya, yang padat juga dengan rangkaian dan juga dengan lantunannya itu adalah syair. Yang kadang-kadang dengan kepadatan bahasanya atau dengan bahasa yang serba apa adanya, tapi dia mempunyai makna yang cukup luas sekali. Tapi kita bersabda inna minasyi'ri hikmah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyi'ri hikmah. Babu majati insya syi'ri, bab yang menyatakan tentang melantunkan nasyid, membaca puisi atau juga membaca qasidah. Riwayat daripada Sayyiduna Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hasanan mimbaran bil masjid. Mimbar seperti inilah. Pentas. Nabi kita buatkan pentas khusus untuk Sayyidina Hasan duduk di situ. Sayyidina Hasan adalah salah satu daripada 4 orang penyanyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan Sayyidina Hasan bin Sabit, 3 4. Yang kedua dengan Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Yang ketiga dengan Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Itu 3 penyair baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan Sayyidina Hasan bin Sabit ini adalah di antara daripada sahabat Nabi atau satu-satunya sahabat Nabi kita yang paling pengecut. Tapi pengecut-pengecutnya Sayyidina Hasan bin Sabit berani membentak Sayyidina Umar. Kalau untuk dalam dunia peperangan, Sayyidina Hasan bin Sabit itu hanya tukang syakirnya saja. Jadi penyair untuk mendifak, untuk membela agama dengan lantunan puisi, ya mungkin sebagai seorang penulis lah begitu. Jadi kalau nanti dengan delegasi datang dengan bahasa kasidahnya,
maka kita jawab juga dengan bahasa kasidah. Kalau dengan Gelagas itu datang dengan bahasa puisi, juga akan dijawab dengan bahasa puisi. Maka dengan Sayyidina Hasan bin Sabit, kalau pada saat Islam dicerca dan juga dicaci maki, maka beliau dengan menggunakan bahasa syair, dengan menggunakan bahasa saja untuk membela agama daripada sudut bahasa. Jadi kalau seandainya ada college atau juga ada kuliah, atau juga ada fakulti, atau juga ada apa saja yang di sana hanya dipelajari tentang bahasa Arab, sastra Arab, dunia Arab, itu masya Allah tabarakallah. Berarti dengan kita telah menghidupkan kembali suatu perkara yang mendapatkan penghargaan serius daripada baginda Nabi, dan juga dengan perhatian yang luar biasa daripada beliau. Di saat Nabi kita membuatkan mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk apa saja? Adanya di masjid. Yaqumu alaihi qa'iman yufakiru, yang dengan beliau berdiri di situ untuk memperdengarkan, untuk melantunkan, untuk memperkenalkan tentang keindahan, keceriaan dan kemuliaan agama. Mungkin sudah banyak yang tahu, dan saya juga sebut-sebut dalam beberapa pengajian. Dalam satu pertemuan Habib Umar di Eropa bersama sejumlah tidak kurang daripada dalam 2.500 orang non-muslim, di kalangan orientalis, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang kafir secara amnya. Jadi dengan beliau dijemput untuk menyampaikan satu kuliah. Kuliah pun disampaikan dengan bagus dan cantik. Setelah program tadi itu berlangsung, berakhir dengan aman dan nyaman, maka dengan beliau dan juga dengan rombongan pun beranjak berangkat untuk kembali meninggalkan dewan utama atau dengan dewan yang berkenaan. Sesampainya beliau ke pintu gerbang keluar, Habib Umar dijemput untuk datang kembali, untuk masuk kembali ke dalam dewan. Jadi kata Habib, minta maaf, apakah kira-kira majlis belum berakhir? Apakah kira-kira majlis masih ada yang kurang? Jadi daripada tentatif acara yang pertama sampai kepada yang ujung sudah selesai semuanya. Kenapa kau dijemput kembali untuk datang ke dalam? Jadi kata mereka masih tinggal satu tentatif acara lagi, masih tinggal satu rangkaian acara yang belum disempurnakan. Jadi pada saat beliau yang merasa sudah habis program daripada awal sampai ke ujung, tertanya-tanya agak-agak, itu kira-kira dengan tentatif acara yang mana satu yang belum disempurnakan. Jadi kata mereka itu semuanya peserta yang berjumlah 2.500 orang ingin memperdengarkan ucapan dua kalimat syahadatnya di hadapan Allah. Coba lihat, itu pada saat kita berbicara tentang keindahan Islam, kecantikan Islam, keadilan Islam, kemuliaan Islam, hukum hakam Islam. Islam kalau sampai kita tidak berupaya untuk kita mengajak, apalagi kalau sampai kita memerintahkan sekalipun, cukup dengan memperlihatkan keindahan dan kecantikannya saja, hati sesiapapun secara fitrah akan tergugah dengan agama. Kita jaga adab-adab kita waktu kita di masjid, kita jaga adab-adab kita pada waktu kita beribadah, kita jaga adab-adab kita pada waktu kita menjadi tetamu Allah. Hubungan antara kita dengan Sang Pencipta, hubungan antara sesama kita, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan lingkungan, itu kalau kita jaga dengan baik, dia sudah mampu untuk menyerah ke dalam kalbu tiap orang kafir untuk memeluk agama kita. Minta maaf dengan bahasanya, kita di pondok misalnya, kita di madrasah, kita di rumah, masya Allah tabarakallah. Apalagi kalau kita guna rumah sewa, kadang-kadang itu tidak terperhatikan kebersihannya. Masuk ke restoran-restoran, masya Allah tabarakallah, selepas kita makan kita masuk ke tandasnya. Di tandasnya tersedia segala kemudahan. Saya sebut dengan klosetnya bersih, atau dengan pembuangan haji itu bersih. Kemudian setelah keluar ada sabun, ada cermin, ada minyak harum, dan juga ada tisu atau tual. Jarang-jarang ada yang semacam itu di tandas-tandas masjid. Di masjid itu dengan
Mangkuk. Tekung. Mangkuk. Mangkuk. Tandas-tandas di sebagian masjid, mangkuknya kuning, bekarat, hitam. Yang kedua, sabun tak ada. Kita kadang-kadang singgah di sebuah masjid karena kita terpaksa harus buang air di situ. Selepas kita buang air besar, ya Allah, nak sabun mana di tangan? Itu sampai kita kepada tahap kalau seandainya ada saking bagi daripada sabun pun kita manfaatkan. Tuh ada bekas tempat sabun. La'alla wa'asa, siapa tahu ada saking baginya di situ untuk kita menghilangkan kesan bau daripada tangan. Berapa harga sabun? Tak mahal mana? Berapa harga pembersih? Tak mahal mana? Lebih mustahab untuk di masjid-masjid dan juga di sholat dan di pondok-pondok adanya peralatan atau alat-alat kebersihan yang seperti itu. Al-Islamu ad-dinun nadhafatu, agama itu adalah kebersihan. Jadi tempat duduk tadi itu hanya diperuntukkan untuk beliau memperkenalkan dan juga memperbanggakan keagungan dan kebesaran Islam dan juga untuk membela Rasulullah SAW. Allah yunabihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yu'ayyidu Hasan biruhil kudus. Allah bagikan kekuatan mendapatkan nusrah dan pertolongan kepada Sayyidina Hasan As-Sabit itu dengan perantaraan malaikat Jibril Ruhil Kudus mayubadiru selama beliau membela Rasulullah SAW. Pokoknya Hasan tak perlu pikir, tak perlu risau, tidak perlu takut, tidak akan krisis bahasa, akan terkeluar bahasa-bahasa yang cantik, akan terkeluar ide-ide yang bagus, akan terkeluar pemandangan dan pikiran-pikiran yang membanggakan. Selama Hasan melantunkan puisi, selama dan Hasan berkasidah untuk menyanjung dan memuji membela baginda Nabi. Ini Hasan bin Sabit mendapatkan peruntukan semacam itu. Kita sekarang kalau ada dengan sedang berbicara tentang kemuliaan dan keagungan baginda Nabi dengan syairnya, tidak boleh. Kalau nak buat lagu, kalau nak berkasidah, melantunkan nasyid dan seumpamanya, itu untuk pemimpin-pemimpin dunia, untuk raja-raja, untuk sultan-sultan. Tapi berkasidah untuk menyanjung baginda Rasulullah SAW itu sama sekali tidak dibolehkan. Itu pendapat daripada orang-orang Arab Saudi Wahabi di sana, dan juga diikuti oleh Wahabi-Wahabi di negara kita. Tidak boleh menyanjung-nyanjung baginda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Nabi kita masuk ke pertama kali Umratul Qadha pada tahunnya ke-7, wa Abdullah bin Rawah kampanye dari Yamsi, sedangkan Abdullah bin Rawah sambil berjalan di hadapan baginda Nabi. Wa huwa yaqul, Nabi kita berjalan, rombongan tadi itu dedak. Itu lagu yang ya hadisir rawaidan wan sodama marrakbi birrakbi li oraibun akhadu ma'ahum qalbi mali ida akhadu li qalbi minta maaf suara nak sok tak cantik, masih kurang sehat. Kalau nak dengar kasidah yang sebenarnya nanti selepas 3 minggu yang akan datang. Jadi ya hadisi, hai temanku sirruhaidan, hai teman setiaku yang sama-sama di perjalanan, berjalanlah secara perlahan-lahan. Ya hadisir Ruwaidan, ada salah seorang teman kita nama istrinya Ruwaidah. Sebelumnya perlahan-lahan, anak perempuan saya yang keempat. Tunggu dulu, 1, 2, 3, betul yang keempat. Namanya Nismah.
nismah. Saya nismah itu yang menurut saya bagus. Sebab nismah itu daripada nasim. Asal makna daripada nasim itu adalah angin yang sepoi-sepoi, tiupan angin yang lembut. Nismah. Yang pertama sarah, menggembirakan. Ada sarah, tasya'um, tapi dia ada nama salah seorang daripada istri Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Hanan, hanun, pelembut, penyayung, hanun. Jadi mempunyai sifat al-hiniyah, keramah tamahan dan sifat keibuan. Kembali. Jadi di kafilah berjalan, jangankan dengan manusia, kecuali kalau Salafi dan Wahabi. Onta, kalau pada saat dia dikasihkan dan dinyanyikan, jalannya semangat. Dia sambil menari-nari. Ya Khaliseroaidah. Dia jalannya akan lebih semangat. Tapi kalau proton tak bakalan semangat. Sebab proton itu tak ada perasaan. Wira tak ada perasaan itu bukan jempol. Ini cerita-cerita binatang yang dikerjain mereka pada saat itu. Kalau pada saat dinyanyikan, larinya semakin kencang. Coba kuda kalau disanjung dan dipuji. Coba kuda kalau pada dinyanyikan, dia gerik, jalannya laju atau cepat. Dalam waktu yang sama dia cerdas dan sodok dengan lantunan. Itu binatang. Bagaimana kira-kira kalau dengan manusia yang mempunyai perasaan? Ini sanjungan kepada seseorang. Ternyata seperti itu kesannya. Bagaimana kalau dengan sanjungan kepada Sayyiduna Rasulullah SAW? Jadi Sayyidina Abdullah bin Rawahah tadi itu, Nabi kita dengan rombongan menuju Mekah, beliau di depan berkasidah. Khalu baina bani Kufar, khalu bani Kufar an sabilihi. Khalu ya bani Kufar, biarkan hai orang-orang kafir daripada perjalanan baginda Nabi. Al-yawma nadribukum ala tanzilihi. Pada hari inilah saatnya, tibalah saatnya, tibalah waktunya kami akan mempertahankan antazilihi ala tazilihi. Nadribukum asal maknanya kami akan memerangi kalian dalam rangka untuk mempertahankan nuzul turunnya Al-Quran. Darban dengan pukulan yang memisahkan kepala daripada tempat, atau yang memisahkan kepala daripada tempatnya. Wa yudhilul khalila an khalilihi, dan juga akan membingungkan, akan menjauhkan, akan memisahkan sang kekasih daripada kekasihnya. Faqala Umar bin Rawahah, Rawahah, apa anda menyanyi ini di depan Rasul? Umar katanya tegas, Umar tak mau yang canda, mencantum. Umar itu mau yang serius saja. Tak mau yang agak poya-poya, yang agak canda sedikit, lucu-lucu sedikit. Semuanya straight. Makanya setan pun takut dengan Sayyidina Umar, mengatakan para sahabat saja, kalau seandainya Sayyidina Umar naik tol ke pasar, setan jalan kampung. Jadi sama-sama naik tol dengan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar terlampau tegas, straight dalam kehidupan beliau sehari-hari. Maka hal-hal yang semacam itu Sayyidina Umar sangat-sangat tidak mau. Bahasa yang cukup bagus yang sambil daripada Dr. Bakri Ibni. Apa kata beliau pada satu episode di TV Hijrah? Dari sejumlah sekian perwataan, tabiat, kebiasaan yang beragam di kalangan para sahabat, tidak pernah dengan baginda Nabi untuk menyamaratakan antara satu dengan yang lain. Perasaan tak? Saya ngajar di sini dulu, saya pernah sebut tentang SP sampai dengan Pak Su nasihat saya, Syekh jangan baca itu, jangan sebut. Ada Mas Satu 15 tahun yang lalu. Ternyata kalau pada Syekh Pami ada orang buat beda yang kurang nyaman di majlis. Apa kata beliau? Berdehem-dehem. Saya tak dehem, saya tegur. Nah, pernah baginda Nabi antara 2, 3, 4 orang sahabat yang berbeda-beda cara, beda pendirian,
bukan beda prinsip. Itu untuk disamaratakan semuanya. Semuanya Nabi kita sanjung. Nabi kita kata, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, umatku yang paling pengasih kepada umat Sayyidina Abu Bakar. Yang paling tegas dalam kebenaran Sayyidina Umar. Yang paling spesialis dan pakar dalam bidang qada dan mahkamah baginda Ali. Yang paling pemalu dan penyegan baginda Utsman. Jadi kata dokter kita tadi itu, benarkah dengan baginda Nabi untuk mengomarkan baginda Abu Bakar ataupun Abu Bakar kan Sayyidina Umar? Maka macam tu entah karena seperti Abu Bakar, mana ada Abu Bakar macam tu Umar karena seperti Umar harus tegas. Tidak. Jadi tidak pernah mengabdurrahmankan Sayyidina Abu Hurairah dan tidak pernah juga mengabdurrahmankan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, entah kena ngaji seperti Abu Hurairah, duduk masjid saja jangan kemana-mana, tidak. Yang dengan bisnisnya Nabi kita biarkan, kopratnya Nabi kita biarkan, penyantulnya Nabi kita biarkan, penyairnya Nabi kita biarkan, yang tegasnya seperti nama juga Nabi kita biarkan. Sebab lengkapnya agama dan Islam itu dengan keadaan atau dengan kelengkapan yang seperti itu. Kalau semuanya lembut, tidak bagus. Kalau semuanya garang, tidak bagus. Kalau semuanya kaya pun juga tidak bagus. Semuanya punya duit banyak. Nah bagi sama siapa? Dia bilang, saya juga, saya naga. Nah mana pun ada duit. Antara tak nak terima dan juga tak nak terima. Karena kita sama-sama kaya. Kita aja siapa naik kereta kita aja siapa naik motor kita aja siapa tinggal di rumah kita kalau semuanya punya rumah mewah dan juga punya kereta mewah. Nah, begitu juga kalau semuanya ulama, siapa yang nak diajak? Kalau semuanya pada posisi yang sama, dunia ini tidak akan bagi dan juga khilafah di permukaan bumi tidak akan wujud. Jadi kata Sayyidina Umar, Rawaha, Abdullah, apakah kamu di hadapan Rasul menyanyi-nyanyi berkasidah-kasidah seperti itu dan di tanah Mekah ini? Qala wa bi harabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqulu syi'ra. Nanti kita bersabda, "Mar, biarkan dia." Kali ya Umar, biarkan saja Abdullah bin Rawaha menyanyi-nyanyi dengan kasidahnya. Balahira, maka sesungguhnya lantunan syair isi kandungan puisi yang isinya adalah jihad, yang isinya adalah ilmu, yang isinya adalah untuk membela agama dan kebenaran, itu lebih tajam dan lebih cepat kesannya daripada ujung mata tombak. La asra'u bihim min nadri an-nabi, daripada sentuhan tombak atau panah. Hadis yang terakhir, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Ibnu Katsir qala Syarif an al-Miqdad bin Shuraih an nabihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala qila laha hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamassalu bi syai'in min asy-syi'ri qalat kana yatamassalu bi syai'ri ibn Rawaha wa yatamassalu wa yaqulu wa ya'tika min akhbari ma lam yuzawwi. Qala, pertanyaan ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Nabi kita pernah bertamassul, dan pernah menyanyikan dan melantunkan puisi atau syair? Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, kadang-kadang Nabi kita melantunkan syairnya Ibn Abi Rawaha yang dapat kita istinbat daripada sini tidak mengapa yang fadil, yang mulia itu menggunakan bahasa daripada orang yang kurang kemuliaannya. Tidak masalah kalau ternyata dengan kita mempunyai murid ternyata dia lebih cerdas dan bukan ternyata dia lebih pintar. Dalam satu ceramah kita sampaikan ceramahnya menurut salah seorang daripada sahabat kita, maka itu adalah adik kelas saya, bahkan adalah salah satu daripada murid saya, pernah berkata seperti ini, begini. Itu Nabi kita pernah ajarkan kita seperti itu. Sebab kenapa? Sebab hikmah itulah dhalatul mu'min, yang kadang ada hikmah itu diperkatakan oleh orang yang mempunyai wibawa, pengaruh, jabatan, kedudukan yang tinggi, yang kadang-kadang ilmu dan juga dengan menggunakan kata-kata
kata-kata hikmat atau juga dengan pengamatan ilmu dan hukum itu ternyata diamati oleh orang yang jauh di bawah daripada kita, maka dengan kita jangan sampai segan untuk memperkatakan dan juga untuk mengongsikan kata-kata hikmat dan juga dengan untayan syarahan dan keterangan yang seperti itu kepada sesiapa saja yang walaupun itu moncolnya atau pernah diproduk daripada diproduk oleh murid kita sendiri. Pernah tadi kita termasuk melantunkan syair, pernah di antaranya syair Abdullah bin Rawaha, itu adalah sahabat Nabi kita sendiri, dan kadang-kadang Nabi kita melantunkan syair wa ya'tika bil akhbari ma la tuzawwadi wa ya'tika bil akhbar, dan juga dengan seseorang datang menginformasikan sesuatu kepadamu dan kadang-kadang kamu mendapatkan informasi daripada seseorang yang tidak kita bekali. Kita bukan tugaskan dia, kita tak gaji dia, kita tak bagi apa-apa dia, tapi ternyata dengan dia datang menginformasikan, meng-SMS-kan atau juga meng-Facebookkan sesuatu kepada kita. Itu kadang-kadang. Jadi makna daripada perkataan tadi itu tidak mutlak dengan kita mendapatkan maklumat, mendapatkan ilmu daripada seseorang yang kita utus, atau daripada seseorang yang kita amanahi, atau daripada orang-orang yang mendapatkan bekalan, tunjangan dan bantuan daripada kita. Kadang-kadang boleh saja dengan kita mendapatkan informasi daripada seseorang yang tidak ada hubungkan dan juga tidak ada kena mengenanya dengan kita. Ini di antara daripada mukjizat di syair yang pernah Nabi kita ucapkan semacam itu, terbukti di zaman kita sekarang. Nah, tidak, maupun juga tidak, berencana pun juga tidak, tapi ternyata berita masuk daripada sana sini, masuk ke dalam YouTube-nya, masuk ke dalam Facebook-nya. Nah, kalau saya sebut-sebut Facebook, lalu masukkan dalam Facebook tentang saya, nih yang pakai sorban, yang rupa nampak seperti Habib Syekh. Cuma Habib Syekh perlis. Cuma beliau bukan anak buahnya Ustaz Asri, bukan daripada Darul Sunnah, Darul Bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan esok hari pada waktu dan juga pada jam dan di tempat yang sama. Wassallallahu alaihi wasallam. Ada sekarang salat sedikit saja. Ya. Tak ada. Satu saja. Satu tadi yang dari muslimah itu berencana. Cari. Ada satu soalan dari para muslimah, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tak panjang. Jawabannya mudah-mudahan saja. Untuk 4 soalan. Salah satunya saja dulu. Bolehkah Syekh uraikan ayat in ja'akum fasiqun binaba'in? Bolehkah kita aplikasikannya hari ini? Bolehkah kita tentukan orang itu fasik? Jadi tentang ayat in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila dengan seorang fasik datang membawa satu informasi tentang satu berita, maka dengan kita disuruh tabayun terlebih dahulu pada tabayun. Itu sebagai satu kewajiban. Jadi sekarang berita-berita yang masuk dalam YouTube, yang masuk ke dalam Facebook, yang masuk dalam email, yang masuk ke dalam jaringan-jaringan alat komunikasi kita sekarang, itu perlu kita taati dan juga perlu kita pastikan kesahihan dan kebenarannya. Namun sesiapa saja boleh akan jadi buruk dalam hitungan detik di zaman kita sekarang. Kalau pada saat dengan kita menerima informasi daripada sebelah pihak saja, baik itu dengan pasangan dua laki istri, dua orang yang berteman, atasan dengan bawahannya, senang kita nak mencemarkan nama seseorang, senang sekali untuk menjatuhkan seseorang dalam hitungan detik menjadi manusia yang paling jahat. Jadi kalau kita katakan ramai orang tidak tahu hakikat yang sebenarnya, tapi saya sebagai salah seorang yang tahu betul tentang kepribadiannya, dia begini, masukkan dalam Facebook, tersebar di seluruh dunia, orang akan berpandangan sinis dengan manusia yang berkenaan. Jadi ini dia makna dan rahasia hadis yang pernah diriwayatkan. Nabi kita bersabda, "Lau hasabanillah
wa ibnu Maryam, kalau Allah hisab aku dengan Nabiullah Isa alaihissalam bima fa'alat hadhihi sababaku, dengan yang dikerjakan oleh ujung telunjuk tanganku ini, niscayalah kami berdua akan binasa. Itu hadis diriwayatkan sejak pada beberapa abad yang lalu. Tapi dengan terjemahannya baru kita pahami pada detik kita sekarang, pada zaman kita sekarang. Bagaimana Nabi kita mengatakan kalau Allah hisab, interogasi, soal siasat, pertanyakan, pertanggungjawabkan tentang ujung daripada telunjuk tangan manusia akan binasa. Ternyata sekarang dengan emailnya, Facebooknya, SMS-nya, semuanya dengan menggunakan ujung jari. Tak ada orang menggunakan email dengan siku, tidak ada orang menggunakan atau mengangkat SMS dengan lutut, semuanya dengan menggunakan ujung jari. Itu dia mukjizat daripada hadis yang diriwayatkan. Dengan permainan ujung jari tadi itu, yang mulia menjadi jahat dan yang jahat akan menjadi mulia ikut pandangan manusia. Nah, dengan berita-berita tidak pasti yang dibawa oleh orang-orang fasik masuknya ke dalam Facebook kita daripada jaringan yang tidak jelas, pada bagian bayun kita minta kepastian dan kejelasannya. Jangan minta kejelasan dan kepastiannya dengan kata, dengan saidi, sebab itu tidak ada hubungannya dengan saidi atau juga dengan topik. Kepada nama siapa yang disebut, maka kepada orang yang berkenan itulah yang boleh memberikan jawaban pasti tentang berita-berita yang disebarkan. Alhamdulillah, taufiq kita bersalaman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Insyaallah kita berjumpa kembali nanti lepas nanti pada faedah dengan dua panduan kita. Satu tentang salawat yang kita baca pada stadium sejak 2 bulan yang lepas atau 3 bulan yang lepas. Kemudian yang kedua dengan kitab 101 tentang kemuliaan sifat kepribadian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bukan untuk dibaca, untuk kita diskusikan, untuk kita ambil dari tempat ke tempat tentang isi kandungan yang ada di dalam dua buah kitab tersebut. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpaksa meminta maaf kepada tuan-tuan. Jadi nak kena kawal juga. Pasal kalau tak kawal pergerakan, dia akan melibatkan program yang akan datang. Jadi masa kita sangat terhad. Dia minta tolong dengan bersama dengan Tuan Syekh. Pasal kita ada program dekat ni dan saat lagi nak kena pergi ke Taman Cengang untuk kuliah pula. Jadi tak maaf lah. Kita tengok kesempatan yang lain untuk bersalam. Dan kita akan berjumpa balik di Maulid.